Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Aziza dengan NIM 2307016160 dari kelas Psikologi 4D. Di sini saya akan menjelaskan neuroplasticity atau biasa yang dikenal dengan plastisitas otak. Nah, sebelum ke plastisitas otak, kita perlu tahu dulu nih, kerusakan otak. Kira-kira otak kita tuh bisa rusak nggak sih? Bisa ya. Nah, penyebab dari kerusakan otak itu diantaranya ada trauma atau cedera. Apabila pernah terjadi benturan atau kecelakaan, tentu saja itu akan mengakibatkan kerusakan otak. Nah, yang kedua ada zat kimia adiktif yang pemakaiannya secara sendiri atau tanpa panduan dokter itu akan menimbulkan kerusakan otak, seperti contohnya narkotika atau alkohol. Nah, yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi ini adalah pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan stroke. Jadi, kerusakan otak dapat mempengaruhi fungsi-fungsi dari bagian otak tersebut. Nah, masuk ke plastisitas otak. Apa sih plastisitas otak itu? Yaitu respon di mana otak merubah fungsi atau bentuknya agar dapat menyesuaikan kerusakan otak. Jenis dari plastisitas otak itu ada dua. Yang pertama, neuroplastisitas fungsi, kemampuan memindahkan fungsi bagian otak rusak ke yang tidak rusak. Yang kedua ada neuroplastisitas struktural, kemampuan berubah struktur karena dibantu oleh adaptasi dan proses belajar. Contohnya plastisitas otak itu pada pasien stroke nih. Nah, bagian otaknya itu ada yang rusak, yang sehingga menyebabkan pasiennya ini tuh kesulitan dalam berbicara. Nah, dengan terapi-terapi yang rutin, bagian otak yang sehat ini akan mengambil alih fungsi ke bagian otak yang rusak tadi. Jadi, perlahan pasien itu bisa mulai berbicara. Meskipun fungsi dari otak yang menggantikan ini tuh tidak seefisien dari bagian otak yang asli atau yang rusak tadi. Nah, terus bagaimana otak pada lansia? Setelah usia 40 tahun, otak akan mengalami penurunan dengan kecepatan rata-rata 5% per tahun. Nah, dengan otak mengalami penurunan tersebut menyebabkan atrofi kortikal, penurunan ukuran korteks cerebral. Korteks cerebral ini tuh lapisan terluar otak yang bentuknya abu-abu itu dan keriput. Nah, penurunan ukuran korteks cerebral ini mengakibatkan penurunan memori episodik, peristiwa dan pengalaman pribadi. Yang kedua, penurunan kemampuan berpikir seperti perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, selain atrofi kortikal, juga menyebabkan penurunan produksi neurotransmitter. Penurunan produksi neurotransmitter ini juga menyebabkan penurunan memori, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan belajar memahami informasi baru. Nah, meskipun otak mengalami penurunan, otak masih dapat memperbarui diri dan mempertahankan fungsinya, meskipun mungkin tidak seefisien saat muda. Nah, plastisitas otak ini tuh bisa terjadi sepanjang hidup ya. Jadi potensi plastisitas otak tidak sepenuhnya lenyap pada lansia, tapi juga diperlukan pola hidup yang sehat pula, contohnya dengan melakukan aktivitas kognitif dengan tujuan meningkatkan fungsi kognitif yang mungkin telah rusak, contohnya dengan bermain catur atau teka-teki silang. Bisa juga dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat merangsang produksi neurotrofin. Bisa dilakukan dengan olahraga rutin, mengatur pola tidur, pola makan. Nah, makan yang bergizi itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan otak loh teman-teman. Contohnya omega 3 atau omega 6. Praktik spiritual berpengaruh pada ketenangan jiwa dan mengurangi rasa cemas berlebih. Jadi kalau jiwanya tenang, gak banyak pikiran, itu tuh tentu akan mempengaruhi otak kita. Nah, bisa dilakukan dengan beribadah dan berzikir. Oke, sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.